Usia senja tak menyurutkan semangat pensiunan guru matematika Melan Ahmad untuk mencerdaskan anak bangsa. 40 tahun mengajar matematika, Melan pensiun di tahun 2003. Ia sempat ingin membangun bimbingan belajar, namun terkendala biaya. Tapi, pengabdian dan kegigihan Melan untuk mengajar tak kenal usia dan hambatan. Di usianya yang mencapai 78 tahun, Melan memilih berbagi ilmu matematika di media sosial TikTok @Bina Prestasi Siswa selama 1 tahun terakhir. Layaknya ruang kelas, Melan yang juga dikenal Mbah Guru Matematika menggunakan papan tulis dan spidol untuk menyelesaikan soal. Materi yang diajarkan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Setiap hari Mbah Melan melakukan 2 sesi live TikTok, yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 17.30 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat. Lainnya itu TikTok, tapi biar berkembang banyak karena program Mbah itu kan visi dan misinya bagi-bagi ilmu dan bagi-bagi pengalaman. Bagi-bagi ilmu kepada siswa generasi muda, kalau bagi-bagi pengalaman kepada guru-guru yang junior yang pengalamannya masih 20 tahun ke bawah. Itu hanya sekedar bukan menggurui, tapi tukar pengalaman. Akun TikTok Mbah Melan kini punya lebih dari 735.000 pengikut. Sosok Mbah Melan mampu mengubah cara penyelesaian matematika yang rumit menjadi lebih praktis. Banyak pengikut yang nilainya terdongkrak setelah menonton live TikTok. Siswa-siswa itu mengirimkan kabar bahwa dia selama menonton videonya Mbah itu nilainya naik. Ada yang sampai mencapai 90, 95, bahkan ada yang mendapat nilai 100. Kemarin ada yang kirim pada Mbah itu, Mbah terima kasih saya diterima di UGM, jurusannya ya teknik sipil, alhamdulillah itu. Kecintaan Mbah Melan akan matematika memotivasi mantan muridnya, Vima Eko Prasetyo, saat duduk di bangku SMK. Metode belajar Melan membawa Eko mengikuti jejak Melan mengajar matematika. Manfaat yang saya membahas metodenya, di mana pada saat beliau mengajarkan itu mewajibkan semua anak-anaknya itu tahu dan benar-benar paham betul apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi metode yang dia berikan itu adalah metode bahwa setiap anak itu harus mampu dan mau untuk bisa belajar. Sinta Kusumastuti juga punya pengalaman serupa. Sinta yang dulu membantu Melan mengajar di SMK Institut Indonesia, akhirnya terjun menjadi guru matematika sekaligus kepala sekolah SMK Institut Indonesia di Purworejo. Tidak bertele-tele, low profile, sederhana, tidak neko-neko, dan mau menuntun. Rendah hatinya, kemudian tidak gengsi dengan beliau yang senior itu, mau memberikan ilmunya, mau membagikan ilmunya. Nah, itu yang saya salut. Yang kedua, semangatnya dengan usia yang dulu waktu saya pertama ketemu itu sudah tidak bisa dikatakan muda, tetapi semangatnya untuk mengajar khususnya untuk anak-anak STM yang luar biasa, sebagian besar cowok itu masih mau telaten. Upaya Mbah Melan mengajar matematika melalui media sosial TikTok menjadi inspirasi banyak pihak. Tak hanya anak-anak, tapi juga pengajar. Mbah Melan juga mampu mengubah cara anak melihat matematika jadi lebih menyenangkan. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah. Soalnya biasanya Cara mengajar Mbah Melan mengajar membuat banyak pengikutnya atau followersnya terbantu memahami pelajaran matematika. Lalu bagaimana perjalanan Pak Melan hingga memutuskan mengajar di live TikTok? Kita berbincang dengan Melan Ahmad, guru matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Melan, boleh saya panggil Mbah Melan ya? Selamat malam. ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya bangga banget bisa ketemu langsung walaupun lewat Zoom ya dengan Mbah Iya. Melan, karena kagum saya itu kepada Mbah Melan di usia yang 78, lalu saking cintanya dengan profesi mengajar gratis di media sosial. Gimana ceritanya Mbah Melan? Siapa yang ngajarin media sosial? Siapa yang mengajak Mbah Melan untuk mengajar di medsos? Ya, itu yang mengajari yang anak-anak dan anak menantu dan anak sendiri. Pokoknya mereka kan generasi ini sudah lihai di bidang media Ya. sosial. Jadi Mbah hanya cuma memberikan materi-materi saja. Iya, bahkan setiap hari ada 2 jadwal ya. Yang pertama Ya. sore hari jam 4, yang kedua setengah 8. Mohon maaf dulu ya untuk murid-muridnya Mbah Melan malam ini mungkin agak mundur sedikit. Nah, Mbah Melan, Iya, saya yakin Mbah Melan ini begitu bahagia untuk mengajar karena pasti cinta. Nah, sampai sekarang cinta dengan profesi jadi guru matematika itu gimana Mbah Melan? Ya, sangat puas karena banyak komen atau banyak laporan dari itu video dari penonton-penonton yang katanya prestasinya meningkat. Jadi Ah. Mbah berarti Mbah sangat bahagia, happy. Iya. Nah, betul banyak yang happy, followersnya Mbah Melan banyak yang katanya nilainya bagus, bahkan keterima Ya. di perguruan tinggi yang favorit begitu ya. Nah, Ya, ya, usia 78 tahun pensiun, nggak lelah Mbah Melan? Ya, karena ini merupakan pekerjaan hobi. Kalau sudah hobi itu sudah nggak tahu lelah, itu sudah pokoknya tambah ramai, tambah senang gitu. Iya, ya, karena happy itu ya, karena seneng Ya. ya Mbah Ya. Melan. Tapi Ya. bedanya apa sih kalau boleh cerita ngajar langsung ketemu muka dengan secara online? Tapi kan Mbah Melan juga sangat komunikatif ya saat ngajar online, juga berasanya itu kayak di ruang kelas aja kalau saya nonton live-nya Mbah Melan. Iya, betul. Kalau mengajar langsung itu kan kita menuju lokasi itu sampai umpamanya 12 kilometer. Ya, Ya, jalannya rame. Kemudian risiko di perjalanan juga tinggi. Sedangkan kalau ini online itu pertama hanya tinggal di rumah saja, modal papan tulis, sepedol, ya. kemudian ada yang bantu, dan muridnya yang akan Mbah bagi-bagi itu banyak sekali, ribuan. Jadi itulah kelebihan keuntungannya. Iya, saya yakin bahwa muridnya Mbah Melan makin banyak ya. Di TikTok aja followersnya udah ada 700.000 lebih. Di Instagram 30.000 lebih. Jadi semakin banyak lagi muridnya Mbah Melan. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal murid, apa ada murid-muridnya Mbah Melan ini yang mengikuti jejak Mbah Melan jadi guru matematika juga, sukses juga di matematika? Alhamdulillah ada. Tapi ya ini satu persatu mereka laporan karena muridnya itu menyebar, ada ke Jakarta, ada yang ke Semarang, ada yang ke Jogja itu. Jadi, Mbah baru tahu setelah mereka itu laporan. Masya Allah, ada yang paling diingat nggak Mbah? Siapa namanya? Namanya, Banyak banget ya Mbah? banyak sekali. Banyak sekali. Saya yakin sih pasti banyak sekali muridnya. Dan Mbah juga masih sering komunikasi berarti ya dengan murid-murid Mbah Melan? Iya, karena coba bayangkan, Mbah pengalaman mengajar dari tahun 1970 sampai 2018, jadi 49 tahun. Itu muridnya kalau 1 tahun umpamanya 200 atau 300 kalikan Iya. 49, jadi nggak bisa. Wah. Kalau murid-murid itu mungkin bisa mengingat gurunya, tapi kalau gurunya mengingat murid, wah nggak bisa. Iya, dan luar biasa ilmunya, yang penting ilmu Mbah Melan juga akan terus diingat oleh murid-muridnya. 49 tahun, kalau saya lihat juga di media sosial, di TikTok, itu kan pelajarannya dari mulai SD sampai perguruan tinggi ya, Mbah Melan. Itu bagaimana caranya membagi-bagi waktunya untuk masing-masing mata pelajaran itu? Pernah bermacam-macam cara. Ada yang kami bagi, umpamanya bagi jadwal Senin, SD, Selasa, SMP. Iya.
tapi itu tidak maksimal, sehingga Mbah rubah cari yang terbaik. Jadi setiap live itu Mbah campur, ada SD-nya, ada Oh. SMP-nya, ada SMA-nya, ada yang mau melanjutkan perguruan tinggi. Iya, Itu kami campur. campur-campur ya. Iya campur. Tapi pakai ya ada aturannya campur. Ih, SD. Iya, berbeda-beda ya pasti Mbah ya. Ya, Keren banget, ya. bahkan terakhir ada yang masuk perguruan tinggi favorit tadi seperti liputan ngomong-ngomong soal kisah sukses, kisah berhasilnya murid Mbah Melan. Kira-kira ingat nggak ya dengan sosok yang satu ini, Mbah Melan? Ya silakan. Coba Mbah Melan apakah ingat ini Mbak Sinta Kusuma Mbak Sinta. Stuti? Ya. Masih sering ketemu Ya. Mbah? Itu murid saya itu dulu waktu dia sekolahnya di STM II Institut Jawa Budarjo. Itu ada lagi Pak Salwi itu guru bahasa Inggris. Kalau Ya. ini ya itu semuanya sekarang itu guru-guru di SMK II Kudarjo itu kebanyakan murid-murid saya, bukan murid-murid saya. Masya Allah luar biasa. Bahkan Mbak Sinta sekarang kepala sekolah, betul ya Mbak Sinta? Selamat malam. Iya, Mbak Sinta itu murid saya. Boleh di unmute dulu Mbak Sinta, mohon maaf. Karena suaranya belum masuk ke sini. Nah, Mbak Sinta ini adalah salah satu muridnya. Mbak Sinta boleh dicek lagi suaranya? Selamat malam. Oh, kita sambil perbaiki dulu ya komunikasi dengan Mbak Sinta. Tapi ini kan Mbak Sinta tuh salah satu murid yang sukses yang juga mengikuti jejaknya Mbah Melan. Nah, kalau Mbah Melan melihatnya seperti apa sih metode yang selama ini dilakukan 49 tahun ini sehingga ilmunya itu makin mudah dimengerti dan diingatnya lama begitu ya Mbak Melan, karena kan tidak semua orang menganggap matematika itu pelajaran yang menyenangkan, termasuk saya sebenarnya. Mbak Melan. Iya. Jadi maaf ya, jadi Mbah Guru tidak pamer, tapi Mbah Guru itu basicnya latar belakang pendidikan itu satu matematika, dan yang kedua didaktik kurikulum atau yang sekarang dikenal dengan bimbingan konseling. Oh. Teori dari kedua teori itu antara Ya. Matematika dan ilmu jiwa itu padukan. Sehingga seperti sekarang itu dalam live itu kalau ada penonton yang mengirimkan soal, Ya. bahasanya kamu usianya berapa atau kamu duduk di kelas berapa? Oh. Karena untuk menjelaskan untuk anak-anak SD Ya. berbeda dengan kalau menerangkan anak-anak SMA. Oh iya, karena metodenya juga harus berbeda ya. Saya ke Mbak Harus Sinta. berbeda. Iya, saya izin sapa lagi Mbak Sinta ya Mbak Sinta. Selamat malam, sudah kedengeran Ibu? Oh, sudah terdengar. Mbak Sinta boleh cerita, jadi sosoknya Mbah Melan ini bagaimana sih sampai akhirnya menginspirasi Mbak Sinta sukses sekarang di bidangnya? Terima kasih. Assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Melan. Selamat malam, J. Saya ketemu Pak Melan ini saya lulus kuliah. Itu Iya. tahun 2006. Ya. Kemudian saya langsung membantu Pak Melan untuk ngajar matematika ini. Padahal background saya itu dari teknik elektro. Teknik elektro. Iya. Tapi karena membantu Pak Melan, jadi jiwa saya itu tertarik ke matematika yang sampai sekarang, sampai saat ini saya masih ngajar juga di bimbel yang dulu didirikan Pak Melan. Nah, Apa Dia yang luar biasa. apa yang membuat keilmuan atau ilmu yang diturunkan Pak Melan ini berbeda sehingga jadi motivasi juga buat Mbak Sinta? Yang tidak bisa ditiru dari Pak Melan itu adalah Pak Melan itu mengajarkan konsep dasar, mulai dari dasar. Tidak hanya kalau anak-anak sekarang itu kan pinginnya yang praktis, rumus-rumus praktis. Sedangkan rumus praktis itu mempunyai kelemahan, kita harus mempunyai hafalan gitu kan. Betul. Kalau Pak Melan ini dia benar-benar, beliau ini dari dasar konsepnya itu apa dulu gitu. Nanti memberikan soalnya pun bertahap dari yang ringan, medium sampai nanti gomnya itu Pak Melan bisa memberikan. Jadi anak-anak itu yang penting matematika pertama adalah tertarik dulu nggih Pak Melan J.
Nggih, leres, leres. Tidak bisa langsung untuk diberikan soal yang susah. Jadi kalau Pak Melan ini memberikannya yang mudah dulu biar anak-anak tertarik. Oh, begitu. Luar biasa, Nggih. Nah, gimana Pak Melan, bagaimana caranya agar anak-anak itu tertarik belajar matematika, tidak menganggap matematika, aduh susah, aduh gimana caranya, rumusnya nguliknya gimana gitu ya Pak Melan? Ya, begini. Jadi dulu waktu masa saya sekolah itu memang terus terang matematika itu merupakan mata pelajaran yang menyeramkan. Ya. Yang kedua, mata pelajaran yang membosankan. Betul. Yang ketiga, mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Nah, dengan adanya pengalaman pengalaman selama 49 tahun, Mbah merubah sistem anggapan bahwa matematika sedemikian, Mbah rubah yang tadinya matematika menyeramkan menjadi matematika menyenangkan. Iya, betul ya. Yang kedua, matematika itu mudah dipelajari, mudah dibandingkan dengan dengan pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Lebih gampang. Coba bayangkan. Yang namanya matematika itu dulu zaman Majapahit itu 2 kali 3 kan 6. Iya. Sekarang 2 kali 3 6. Nah, nanti tahun 2045 juga sama juga ya. 6. Jadi gampang sekali kalau mau. Dan yang paling penting bahwa matematika itu banyak manfaatnya, banyak gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Saya sekarang terakhir mau minta semangat dari masing-masing, Mbak Sinta juga Mbak Melan, agar anak-anak muda, anak-anak kita generasi muda ini bisa mencintai matematika, bisa tidak menyerahkan, itu yang jadi nilai utamanya ya, tidak menyerah untuk memecahkan matematika. Ini bisa berguna juga untuk kehidupan sehari-hari. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih. Matematika itu sebenarnya seperti yang tadi diatur ke Pak Melan, tidak ada yang susah. Matematika itu kalau kita pertama sudah tahu konsep dan sampai kapanpun matematika itu dibutuhkan. Untuk di pekerjaan, untuk di perguruan tinggi, yang pertama misal kami di SMK, itu kan tidak mungkin tes pertama adalah suruh ganti oli, suruh buka gardan mobil gitu. Tapi yang pertama itu adalah matematika. Jadi mau bagaimanapun rumitnya, kita harus mencintai matematika dari dasar ini. Ya, mencintai dari dasar dulu. Kalau Mbah Melan, apa motivasinya untuk anak-anak agar cinta matematika? Ya, matematika itu adalah alat untuk mengasah otak supaya manusia atau siswa itu menjadi cerdas. Kalau mengasah pisau itu pakai wungkal atau pakai batu asahan atau pakai gerinda. Tapi kalau untuk mengasah otak itu pakai matematika. Sehingga anak nanti akan menjadi cerdas. Dan sukses itu menurut Mbak, sukses itu kuncinya ada 5. Kuncinya. Yang pertama, kalau mau sukses itu harus cerdas. Jelas kalau cerdas itu diasah otaknya. Yang kedua, niat yang kuat. Yang kuat. Jadi kalau mau masuk UGM atau masuk atas DPNS niatnya harus kuat. Jangan legality kalau bahasa Jawanya. Baik. Yang ketiga, usahanya harus hebat. Jadi jangan nunggu, tapi harus ke sana untuk mencari usaha untuk kesuksesan itu. Dan yang keempat yaitu dana harus ada. Sebab kalau hanya cita-cita, tanpa dana impossible. Nah, dan yang kelima itu adalah doa yang kuat. Yang doanya itu harus konstan ataupun terus menerus konsisten. Terus-terusan. Nah, apabila 5 kunci itu sudah dilaksanakan, sudah dijalankan, kok belum sukses, sebenarnya aktif sudah bisa diadu. Namun demikian, takdir masih bisa juga diperbaiki. Karena apa? Sesuai dengan ajaran
agama. Ya. Juga di surat Yasin, Ya. surat ya apa alif baik apa itu yang nomor yang terakhir itu bahwa bunyinya kun fayakun. Ya. Kalau kita Gusti Allah itu akan merestui. Mengabulkan begitu ya. Kalau jadi maka jadilah. Mbah Melan bicara soal doa, saya doakan terus Mbah Melan sehat agar ilmunya terus menerus tersebar lintas generasi. Saya yakin pahalanya tidak akan habis-habis karena banyak yang terbantu dari ilmu yang diberikan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbah Melan Ahmad. Terima kasih juga Mbak Sinta. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, survei Litbang Kompas pada Juni 2024 memotret 50% lebih responden mempertimbangkan calon di pilkada yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Sesaat lagi.